Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pontianus Agus Putrajaya Telembanua. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMK Negeri 1 Gunung Stoli Barat. Saya adalah seorang peserta PPG dalam jabatan P3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Semarang dengan nomor induk mahasiswa 1026-2315-190002 dan akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMK Negeri 1 Gunung Subang pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih. Jam. Oma. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berikan salam UKB. Salam UKB. Untuk kasih bernama. Baik, silakan dulu. Baik, sebelum kita mulai proses belajar kita, mari kita bernyanyi dengan judul di sini senang, di sana makan. Di sini senang, di sana senang. 1, 2, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana itu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana itu senang. Haleluya, haleluya, begitu, haleluya, begitu, haleluya, haleluya, begitu, haleluya, begitu, haleluya. Baik, sebelum itu kita berdoa dipimpin oleh siapa yang memimpin kita dalam berdoa? Si kita silakan. Teman-teman semua, Bapak Guru, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami kembali mengucapkan syukur kepadamu atas segala penyertaan dan pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Ini kami akan mengamalkan segala pembelajaran kami pada hari ini. Kami mohon berkatilah kami, lindungilah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati juga guru yang akan mengajari kami Tuhan supaya dapat menjadi kami dengan baik. Ini doa kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, sebelum itu kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri, posisi tegak, lagu Indonesia. 1, 2, ya. Indonesia, tanah hiduplah Indonesia. Baik, silakan. Baik, anak-anak kami semuanya, sebelum kita mulai proses kita, Bapak akan absen. Filipus, Yulia, Jesni, anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang tantangan yang menghadapi dalam bentuk keluarga. Baik, Bapak akan menanyakan tentang materi kita yang lalu. Apa yang menjadi tantangan dalam hidup dalam bentuk keluarga? Siapa? Oh, silakan. Perbedaan pendapat, kebosanan, dan kemunduran. Ya, bagus. Silakan dulu. Tepuk tangan. Yang kedua, apa itu ciri-ciri perkawinan dalam gereja Katolik? Saya tahu. Baik, silakan. Itu mengenai dan terceraikan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Pada tema ini ada beberapa pertanyaan pemantik bagi kita. Yakni yang pertama, apakah kita pernah bertemu dengan suster, frater, bruder, dan pastor? Dan apa perbedaannya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Peter, silakan. Saya pernah bertemu dengan para biarawan yang mulia. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Peter. Yang kedua, apakah ada yang bercita-cita menjadi biarawati? Ya, Novi. Tepuk tangan untuk Novi. Ya, seorang biarawati. Yang ketiga, menjadi pertanyaan pemantik bagi kita adalah apa yang membuat para pastor, suster, frater
mau memilih panggilan hidup membiara. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, si Yulia, silakan. Yaitu karena panggilannya adalah ingin mengikuti secara total, ingin melayani sesama dan hidup dalam persaudaraan. Ya, betul. Tepuk tangan Yulia. Jadi itulah yang menjadi tujuan para biara-biarawati, para suster, frater, pastor. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu kita mempelajari tentang hidup membiara ini adalah kita mau mengenal jenis-jenis jenjang kaum yang diikatkan bagi kaum biarawan biarawati. Itu yang pertama. Para kaum biarawan biarawati itu yang disebut dengan apa itu kaum dan apa itu jenis-jenis kaum. Selamat berjumpa kembali dalam edukasi rohani edisi minggu pertama di bulan November tahun 2021. Tema yang kita dalam bersama pada kesempatan ini adalah kaum biarawan biarawati menurut hukum gereja. Kiranya kita setiap saat berjumpa, khususnya yang sekitar kota, dengan para suster, frater atau pastor yang disebut sebagai ucapan. Para biarawati mengucapkan profesi religius. Apa itu profesi religius? Karena Bapak memberikan penjelasan. Profesi religius merupakan pengucapan kaum publik oleh anggota suatu tarekat, ini oleh biarawati, untuk memenuhi 3 nasihat Injil, yakni kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Maka konsekuensinya para biarawati mesti menghidupi kemurnian ini dengan hidup bertaraf sempurna, tidak hidup dalam perkawinan. Kemudian mereka taat kepada pimpinan yang legitim, yang sah, dan mereka hidup menghayati kemiskinan sesuai dengan ketentuan konstitusi mereka. Dan kaum tersebut dibangkitkan kepada Allah lewat pelayanan gereja. Artinya, seorang biarawati mengucapkan kaum untuk mempersembahkan hidupnya melalui pelayanan kepada gereja demi pembaktian kepada Allah. Jadi kita sudah melihat itu video tentang kaum biarawan biarawati. Jadi dalam kalau ada 2 kali kaum privatu dan kaum privat. Jadi itu adalah kaum ini itu ada rentetan dalam suatu jenjang ketika kita seorang itu menjadi seorang biarawati. Jadi itu harus dilangkahi dulu tahapan-tahapan tersebut. Dan setelah itu dalam membuat janji itu harus benar-benar, karena harus memenuhi 3 ini: ketaatan, kebaikatan dalam menghadapi situasi-situasi dalam hal duniawi dan lain sebagainya. Baik, ada yang ditanyakan di sini? Tidak. Baik, itu kalau tidak ada, kita akan masuk dalam kelompok. Kita akan membahas dalam kelompok. Itu Bapak akan membagi 2 kelompok. Ini ada 2 kelompok. Dan dalam kelompok itu kita akan membahas itu mengenai hidup membiara ini. Dan waktu itu akan Bapak berikan 25 menit dalam kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Ada ayat KPD kita 1.1. Jadi silakan dikerjakan dalam kelompok ini dengan baik dan semangat. Jadi kalau ada nanti yang
kita akan diskusi. Sebelum kita masuk dalam membahas, mari kita dulu berikan semangat kita mengkatekisme kita silakan supaya kita lebih semangat dalam menggunakan dalam mari kita dulu. Mari kita lebih semangat. Duduk. Dan. Ding, dung, dan. Aha. Semangat. Sekali lagi, tepuk salut. Salut. Oke, silakan duduk. Silakan dikerjakan dalam kelompok itu tugasnya dalam waktu 25 menit kita mengerjakan dalam waktu. Silakan diskusi dengan baik dan bagi ketua kelompoknya atau manajernya siapa pematerinya. Dipersilakan. Ya, dikerjakan saja dengan baik dan ya, itu bagus. Tapi ya sudah mulai ada ya. Nah, bagus. Ya. Gimana? Bagus. Ya. Sudah mulai ada perkembangan, mulai ada pekerjaan KPD ya. Mengesahkan dengan baik. Tapi kita lihat. Mana ada kenalan? Enggak, Pak. Mudah-mudahan. Baik, waktu sudah selesai, nah kita apa? Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Supaya kita bisa memahami itu apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Kalau ada tes
kita mau menjadi seorang negarawan negawati. Gimana? Udah? Baik. Ini sudah selesai. Jadi sebelum itu kita dulu sebelum membagi siapa yang mau tampil dalam kelompok, siapa kelompok ada yang mau tampil depan. Jadi bahwa hidup membiayai tadi bahwa itu harus ada namanya ketaatan, keimanan dan kesetiaan. Kesetiaan adalah ingin mau menjadi seorang negarawan. Jadi sebelum itu Bapak akan mau bantu kelompok yang tampil. Kelompok siapa yang mau tampil? Kelompok 1, silakan. Kita silakan. Mari terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 1. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok IPI 2017 dan teman kami Jesse dan Yusuf sebagai penyanyi pertama di rekan kami. Pembahasan kami adalah hidup memelihara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah. Agar hadirat Allah bisa diungkapkan secara padat dan menyeluruh, orang melepaskan diri dari segala urusan membentuk hidup berkeluarga. Hal ini dilakukan mengingat berdasarkan pengalaman, kesibukan hidup berkeluarga sangat membatasi kemungkinan untuk mengungkapkan hadirat Allah secara menyeluruh dan padat. Melalui hidup memelihara, umat manusia semakin menemukan dimensi rohani dalam hidupnya. Dari pengalaman hidup yang praktis, orang menyadari bahwa dalam keterbatasan hidup mereka, hadirat Allah tidak dapat dinyatakan dengan bobot yang sama. Untuk kepentingan hidup, tampaklah betapa pentingnya hidup memelihara bagi manusia. Hidup memelihara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Cara hidup ini merupakan suatu kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup memelihara mempunyai amanat sendiri, yaitu menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup manusia. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, ada pertanyaan. Apa inti hidup memelihara? Kalian menjawab dengan dari kelompok 2. Inti hidup memelihara adalah persatuan adalah dengan Kristus melalui penyerahan diri secara total dan melindungi kepada Tuhan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, demikian kami tidak ada kesalahan. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Mari kita saksikan penampilan kelompok 2.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami untuk menyampaikan isi dari hasil diskusi kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Petra Fitazilwa sebagai ketua kelompok dan teman kami Filipus dan Novi sebagai penyaji. Isi materi akan disampaikan oleh teman kita Filipus Dipersilakan. Baik, hasil diskusi kami dari kelompok 2 itu, hidup membiara adalah contoh hidup. Dengan kata lain, hidup membiara adalah suatu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas. Melalui kaum yang mewajibkannya untuk hidup menurut 3 nasihat Injil, yakni keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Dengan mengucapkan kaum keperawanan, orang membaktikan diri secara total dan menyeluruh kepada Kristus. Dengan menyumbangkan apa saja demi kerasulan, dan dengan mengucapkan kau ketaatan, orang berjanji akan patuh kepada pimpinannya dan rela membaktikan diri kepada hidup dan kerasulan bersama. Kau tersebut bukan inti hidup penjara. Demikian saya kembalikan ke mereka. Demikian saja penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan hidup membiara? Hidup membiara adalah suatu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas melalui kaul yang diwajibkannya untuk hidup menurut 3 nasihat Injil, yakni keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Demikian saja hasil presentasi kami. Demikian. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi jelas kita mengetahui tadi apa itu hidup membiara. Jadi hidup membiara itu tadi bahwa suatu corak hidup atau dengan kata lain adalah suatu corak hidup yang hendak bersatu dalam mengikuti Kristus. Jadi kita itu mengikuti Kristus dengan penuh total. Jadi kita sudah mengetahuinya dengan bersama-sama. Jadi dengan itu ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk dalam kesimpulan. Baik, kemudian mari kita ambil kesimpulan dari materi kita itu tentang hidup membiara itu yang pertama bahwa panggilan hidup adalah undangan Allah untuk mengikutinya dengan cara tertentu, baik itu hidup berkeluarga, ada panggilan hidup membiara dan hidup selibat. Selanjutnya hidup membiara adalah bentuk panggilan untuk mengabdi diri secara total kepada Allah. Berarti mengabdikan diri kepada Allah secara total itu memberikan diri. Jadi tidak lihat lagi ke belakang bahwa dia sepenuhnya itu mengabdikan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, kaum kemulia itu mengabdikan hatinya kepada Allah. Bahwa dia benar-benar murni itu mengabdikan dirinya kepada Allah. Yang selanjutnya, kaum kemiskinan tidak terlihat pada harta dan benda. Jadi dia itu tidak mau lagi melihat, ada hatinya lagi pada harta. Jadi kalau udah mau menjadi biara itu harus benar fokus dalam pelayanan. Tidak mau lagi itu urusan duniawi, uang, harta itu tidak ada lagi. Fokus kepada pelayanan, memberikan sentuhnya hidupnya kepada Tuhan dalam pelayanan. Kalau ketaatan, taat kepada pimpinan komunitas dan kehendak. Jadi kalau Anda sudah mengambil keputusan dari kaum biara, harus taat kepada pimpinan dan terlebih kepada ketua atau pimpinan komunitas. Masing-masing komunitas ada pimpinannya, ada yang menjadi pengarah masing-masing komunitas itu tersebut. Selanjutnya, tujuan hidup membiara adalah mengikuti teladan Kristus secara sempurna, melayani gereja dengan umat Allah. Berarti tujuan itu adalah melayani gereja dan umat Allah dan menjadi tanda kasih Allah di dunia. Nah, jadi itu menjadi kesimpulan dalam materi kita hidup membiara pada pagi hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan pada materi
ini hidup membiara ini? Ada pertanyaan dalam? Ada pertanyaan? Ada. Ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan panggilan? Apa itu yang disebut dengan panggilan khusus? Yaitu undangan khusus dari Allah. Panggilan khusus dari Allah yaitu menjadi seorang iman. Itu panggilan khusus baginya. Panggilan juga menjadi keluarga. Menjadi membentuk keluarga itu panggilan khusus. Dan panggilan khusus juga menjadi seorang frater, bruder, dan suster. Itu panggilan khusus bagi masing-masing orang. Itu setiap orang berbeda-beda panggilan masing-masing kepada setiap orang untuk bisa menjadi seorang iman. Itu penjelasan mengenai panggilan khusus. Baik, sebelum itu kita akan memberikan suatu pertanyaan refleksi bagi diri kita masing-masing. Saya sudah memahami makna panggilan hidup membiara berdasarkan Matius 9 ayat 12. Ya. Saya sudah memahami jenis dan jejak kaum yang dikatakan oleh biarawan-biarawati. Ya. Saya sudah mampu menjelaskan macam-macam bentuk hidup selibat. Ya. Mampu menguraikan perbedaan pondok, tarekat dan kombinasi serta sebutan frater, suster, dan pastor. Ya. Jadi kita sudah bisa mampu itu memahami itu semua apa itu suster, frater, dan sebagainya. Jadi tugas kita minggu depan yaitu mencatat tentang panggilan hidup berkeluarga. Bab 5, silakan dicatat di Lukas minggu depan kita akan membahas. Baik, karena sudah selesai kita membahas pada saat ini materi kita sudah selesai. Mari kita akhiri, mari kita bernyanyi. Sebelum kita pulang kita mengumpulkan KPD jadi tugas kita tugas. Jadi sebelum kita akhir, mari kita bernyanyi. Siapa yang begitu dalam bernyanyi? Baik, bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. 3 aja. Betul. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik teman-teman, beserta Bapak Ibu Guru, mari kita bersama-sama dan Bapak. Puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di dalam pertolongan kami, hingga kami senantiasa mempelajari perkataanmu. Ya Bapa, itu bukan kekuatan kami, melainkan belas kasih kepada kami. Ya Bapa, berkatilah guru kami yang telah mengajarkan kepadanya. Ya Bapa, beri kekuatan kesehatan. Ya Bapa, segala dosa dan perbuatan kami perbuat dari depanmu maupun sengaja maupun tidak sengaja hapuskan. Ia di dalam tangan nama Dia menjadi amal kami kami. Ya Bapa, ini dalam tidak sempurna yang sempurna dan nama Yesus Kristus juga selamat dan terus bersama. Ya amin. Amin. Jadi demikianlah kita pada pagi hari ini dan sampai ketemu pada minggu depan. Selamat pagi. Pagi Pak.